Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal lanjutan dari subtes literasi bahasa Inggris. Oke, kita langsung ke soal yang pertama atau soal nomor 9. The word debris in paragraph 1 is closest in meaning to. Kata debris di paragraf pertama itu dapat diartikan sebagai. Nah, untuk menjawab soal seperti ini atau untuk mencari makna kata dalam sebuah teks, yang harus kita ketahui bahwa kita mencari makna atau arti kata tersebut bukan sesuai dengan arti yang sebenarnya, tapi kita harus sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Jadi kita harus baca dulu nih kalimatnya. Nah, kata debris itu ada di kalimat berapa sih? Ada di kalimat kedua paragraf pertama. The most accepted theory, teori yang paling banyak diterima about the origin of the moon, tentang asal-usul bulan, is that, yaitu it was formed of the debris, yaitu bulan itu berasal dari puing-puing. Jadi debris itu artinya puing-puing. Tapi kita baca dulu kalimatnya, kita lanjutkan. From a massive collision, dari tabrakan masif with the young earth, dengan bumi muda, about 4.6 billion years ago, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Jadi kalimat ini menjelaskan tentang asal-usul bulan itu yang berasal dari hasil puing-puing dari tabrakan masif dengan bumi muda sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Nah, kita sudah menemukan nih arti kata debris itu sebagai puing-puing. Nah, apakah kita bisa langsung ke opsi jawabannya dan mencari kata yang berarti puing-puing? Oke, kita coba dulu. Kita ke opsi yang A. Opsi A, rubbish. Rubbish itu apa sih? Rubbish itu artinya sampah. Yang B, satellites. Satellites itu artinya satelit. Yang C, moons itu bulan. D itu earth atau bumi. Yang opsi yang E, footprints. Footprint itu artinya jejak kaki. Nah, di opsi jawabannya tidak ada kata yang berarti puing-puing. Jadi apakah soal ini salah? Tentu tidak. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa kita mencari makna kata bukan sesuai dengan arti yang sebenarnya. Jadi bukan sesuai arti sebenarnya, yaitu puing-puing, tapi kita harus sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Nah, kita sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Kita sudah baca tadi bahwa bulan itu terbentuk dari puing-puing hasil tabrakan masif dengan bumi muda. Artinya puing-puing itu artinya sesuatu yang hancur dan kecil. Jadi bisa kita artikan dengan kata lain, puing-puing itu sebagai sampah. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Jadi walaupun itu bukan arti yang sebenarnya, tapi kita harus sesuaikan nih dengan konteks kalimatnya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 10 masih dengan teks yang sama. According to the passage, the moon is, berdasarkan bacaan, bulan itu adalah. Nah, untuk menjawab seperti ini, kita analisis satu persatu opsi jawabannya. Kita ke opsi yang A. Older than the earth, lebih tua daripada bumi. Oke, penjelasannya kita cari. Nah, penjelasan ini ada di kalimat yang kita baca tadi. Di kalimat kedua, yang mana kalimatnya menjelaskan terkait dengan bulan itu terbentuk dari puing-puing hasil tabrakan masif dengan bumi muda. Artinya, bulan itu terbentuk setelah adanya bumi. Dengan kata lain, bulan itu lebih muda daripada bumi, atau bumi itu lebih tua daripada bulan. Jadi opsi yang A ini salah karena opsi A mengatakan bulan itu lebih tua daripada bumi. Oke. Kita lanjut ke opsi yang B. Protect by a dense atmosphere, dilindungi oleh atmosfer padat. Nah, penjelasannya ada di, kita cari apakah ada kata atmosfer. Nah, nih, ada di paragraf ketiga. Kalimat pertama, the moon has no atmosphere. Jadi bulan itu tidak memiliki atmosfer. Berarti opsi yang B ini juga salah. Opsi yang C, composed of a few active volcanoes, terdiri dari beberapa gunung
aktif. Oke, kita cari penjelasannya ada di mana. Nah, ada di paragraf 3 juga, di kalimat kedua, the moon also has no active tectonic or volcanic activity. Bulan itu juga tidak memiliki aktivitas tektonik maupun vulkanik aktif. Jadi opsi yang C juga salah. Opsi yang D, the primary cause of Earth ocean tides. Penyebab utama dari terbentuknya pasang surut di lautan. Oke, kita cari the primary ada di mana. Nah, ini nih ada di paragraf kedua. Kita baca, the moon's gravitational influence upon the earth. Gravitasi bulan terhadap bumi is the primary cause, adalah penyebab utama of ocean tides, yaitu terbentuknya pasang surut air laut di lautan. Nah, berarti opsi yang D ini tepat. Karena sesuai dengan yang ada di teks bahwa gravitasi bumi itu adalah penyebab utama dari terbentuknya pasang surut air laut di lautan. Kita lanjut ke opsi yang E. Kita baca dulu opsi yang E. Smooth by surface. Halus di permukaan. Apakah permukaan bulan itu halus? Kita cari. Ada kata surface. Nah, ini nih. Kita baca dulu. Kita mulai dari kalimat pertama saja ya. The moon has no atmosphere. Bulan itu tidak memiliki atmosfer. Without an atmosphere, tanpa atmosfer, the moon has nothing to protect it from meteorite impact. Jadi tanpa atmosfer itu bulan tidak memiliki perlindungan apapun dari tumbukan meteorit. And just the surface dan permukaan of the moon, permukaan bulan itu, is covered with impact craters, tertutupi oleh tumbukan kawah, both large and small, baik besar maupun kecil. Jadi bulan itu terdiri dari kawah-kawah, baik itu besar maupun kecil. Artinya jika terdiri dari kawah-kawah itu berarti permukaan bulan itu tidak halus. Jadi opsi yang E juga salah, berarti benar kalau nomor 10 itu opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11, masih dengan teks yang sama. Why does the author mention impact craters in paragraph 3? Kenapa penulis menyebutkan kata impact craters di paragraf ketiga? Oke, impact craters ada di paragraf ketiga ya, ada di kalimat pertama nih, ada kata yang di bold. Nah, impact craters itu apa sih? Impact craters itu artinya tumbukan kawah. Nah, apa sih alasan penulis menyebutkan kata impact craters? Nah, sudah kita baca tadi bahwa bulan itu tidak memiliki atmosfer. Nah, tanpa atmosfer itu bulan tidak memiliki perlindungan apapun dari tumbukan meteorit. Karena itu, permukaan bulan itu ditutupi oleh kawah-kawah, baik kecil maupun besar. Berarti, alasan penulis menyebutkan kata impact craters itu untuk menyebutkan bahwa bulan itu tidak memiliki atmosfer. Berarti ada di opsi yang A. To show the reason of the moon not having an atmosphere. Untuk menunjukkan bahwa bulan itu tidak memiliki atmosfer. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita ke soal selanjutnya. A person on the moon will weigh less than on Earth because seseorang beratnya di bulan akan lebih kecil atau lebih sedikit daripada di bumi karena berarti soal ini meminta kita untuk mencari kenapa sih seseorang itu beratnya kalau di bulan lebih kecil atau lebih sedikit daripada di bumi. Nah, kita cari penjelasan terkait hal ini. Penjelasannya ada di paragraf ketiga. Nah, ini nih. The surface. Kita baca dulu. The surface gravity of the moon is about 1/6 that of the Earth. Jadi, gravitasi permukaan bulan itu kira-kira 1/6 dari bumi. Jadi artinya permukaan bulan itu lebih kecil daripada bumi karena 1/6 daripada bumi. Kita lanjut kalimatnya.
Therefore, oleh karena itu, a man weighing 82 kilograms on Earth will only weigh 14 kilograms on the moon. Oleh karena itu, seseorang yang beratnya 82 kilogram di bumi, beratnya hanya sekitar 14 kilogram di bulan. Jadi karena adanya gravitasi, yang mana gravitasinya itu lebih kecil daripada bumi, maka seseorang di bulan itu beratnya lebih sedikit atau lebih kecil daripada di bumi. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang mana nih? Nah, berarti yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu the surface gravity of the moon is less. Gravitasi permukaan bulan lebih sedikit atau lebih kecil. Nah, opsi yang C ini sesuai karena di penjelasannya tadi, permukaan bulan itu lebih kecil sekitar 1/6 daripada bumi. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 13. Nah, di sini disediakan teks baru lagi dan langsung saja kita bahas ke soalnya. The subject matter discussed in the passage is pokok bahasan yang didiskusikan atau yang dibahas dalam bacaan adalah. Nah, untuk mencari pokok bahasan, kita tidak perlu membaca keseluruhan isi teks. Cukup kita baca atau kita cari ide pokoknya. Dan ide pokok itu biasanya ada di paragraf pertama. Jadi langsung saja kita baca paragraf pertama. Among the environmental factors confronting humanity in the 21st century, di antara momok lingkungan yang dihadapi manusia abad ke-21, yaitu global warming, pemanasan global, the destruction of rainforest, penghancuran hutan hujan, overfishing of the oceans, penangkapan ikan di laut yang berlebihan, a shortage of fresh water is at the top of the list. Dan yang masuk urutan teratas adalah kekurangan air tawar. Particularly in the developing world, terutama di negara berkembang. Berarti paragraf pertama ini membahas terkait dengan beberapa kondisi lingkungan yang akan dihadapi manusia, dan yang paling parah atau yang berada di urutan teratas itu adalah kekurangan air tawar atau dengan kata lain kekurangan air bersih. Berarti bisa jadi teks ini membahas terkait dengan kekurangan air, tapi kita lanjutkan dulu kalimatnya, apakah kelanjutannya membahas terkait dengan kekurangan air atau kondisi lingkungan yang berada di urutan teratas. Hardly a month passes without a new study. Setelah sebulan berlalu tanpa ada studi baru, making another alarming prediction, studi baru yang membuat prediksi mengkhawatirkan lainnya, further deepening concern over what a World Bank expert calls the, semakin memperdalam atau memperkuat kekhawatiran apa yang disebutkan oleh pakar World Bank atau Bank Dunia, yaitu grim arithmetic of water atau aritmetika air yang suram. Nah, berarti kalimat selanjutnya ini juga membahas terkait dengan air yang suram atau dengan kata lain sama saja kekurangan air. Berarti teks ini atau ide pokoknya itu kita temukan terkait dengan kekurangan air atau air yang suram. Tapi setelah kita menemukan ide pokoknya, apakah kita bisa langsung ke opsi jawaban dan mencari opsi yang paling sesuai atau opsi yang berkaitan dengan kekurangan air atau air yang suram? Nah, kita tidak boleh langsung ke opsi jawaban. Kita langsung dulu ke paragraf selanjutnya. Kita baca paragraf selanjutnya, apakah paragraf selanjutnya itu membahas ide pokok yang kita temukan di paragraf pertama atau tidak. Jika ternyata paragraf selanjutnya itu membahas ide pokok yang kita temukan di paragraf pertama, berarti
pokok bahasannya sudah pasti hal yang berkaitan dengan ide pokok yang kita temukan. Tetapi jika sebaliknya, paragraf selanjutnya itu tidak membahas ide pokok yang kita temukan di paragraf pertama, berarti ide pokoknya atau pokok bahasannya bukan hal itu. Jadi kita baca dulu nih paragraf kedua atau paragraf selanjutnya. Nah, karena di teks ini hanya ada 2 paragraf, berarti kita baca paragraf kedua. Tapi kita tidak perlu baca keseluruhan isi paragraf kedua, cukup kita baca kalimat pertamanya. Lumi Wajru News. Namun, berita air yang suram, however, bukan hanya is not just a thing of the future, bukan hanya tentang masa depan. Today, an estimate 1.2 billion people drink unclean water. Saat ini diperkirakan 1,2 miliar orang minum air yang tidak bersih. And about 2.5 billion lack proper toilets or sewerage system. Dan sekitar 2,5 miliar tidak memiliki toilet atau sistem pembuangan limbah yang layak. Berarti paragraf 2 ini berkaitan dengan ide pokok yang kita temukan di paragraf pertama, yaitu terkait dengan air yang suram atau kekurangan air. Berarti kita bisa langsung ke opsi jawaban dan mencari opsi yang paling sesuai dengan kekurangan air atau air yang suram. Kita ke opsi yang A, the effect of freshwater shortage, akibat dari kekurangan air. Nah, opsi yang A ini salah karena di teks tidak membahas terkait dengan akibat kekurangan air. Akibatnya sih mungkin ada, yaitu mungkin kekurangan air yang menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan atau seperti penyakit yang mana hal itu akan berdampak pada kondisi fisik. Tetapi di teksnya kita tidak menemukan ide pokok seperti itu. Ide pokok yang kita temukan hanya terkait dengan kondisi dunia terkait kekurangan air bersih atau air yang suram. Berarti opsi yang A salah. Yang B, project to provide fresh and clean water. Proyek untuk pengadaan air bersih dan segar. Nah, ini opsi yang B sudah pasti salah karena teks tidak membahas terkait dengan proyek air bersih. Yang C, nature disturbance leading to availability of water. Gangguan alam yang menyebabkan ketersediaan air. Nah, opsi yang C juga tidak ada dalam ide pokok atau dalam teks. Opsi yang D, alarming condition of the world water shortage. Kondisi kekurangan air dunia yang mengkhawatirkan. Nah, opsi yang D ini adalah opsi yang paling tepat karena sesuai dengan ide pokok yang kita temukan tadi, yang terkait dengan kondisi kekurangan air yang memprihatinkan atau air yang suram. Berarti nomor 13 opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Coba kita baca opsi yang E. The amount of fresh water on earth. Jumlah air bersih di bumi. Nah, ini juga tidak dijelaskan ya. Berarti benar kalau nomor 13 ini opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini masih membahas terkait dengan teks seperti soal sebelumnya, yaitu terkait dengan kekurangan air atau air yang suram. Oke, kita bahas soalnya. The part following the passage will likely discuss about. Bagian yang kemungkinan besar akan dibahas di paragraf selanjutnya adalah apa? Nah, untuk mencari bagian yang akan dibahas di paragraf selanjutnya, kita juga tidak perlu membaca keseluruhan isi dari teks. Cukup kita baca paragraf terakhir dari teks, khususnya kalimat terakhir. Kenapa? Karena kalimat terakhir itu sudah pasti berkaitan dengan paragraf selanjutnya. Oke, jadi kita fokus ke paragraf kedua karena di teks ini hanya ada 2 paragraf, berarti paragraf kedua merupakan paragraf terakhir. Kita baca 2 kalimat terakhir saja untuk lebih memperjelas. All over the globe, di seluruh dunia, farmer and municipalities
Petani dan pemerintah kota are pumping water, sedang memompa air out of the ground, keluar dari tanah, faster than it can be replenished, keluar dari tanah lebih cepat daripada yang diisi ulang. Berarti ini membahas terkait dengan pemerintah kota dan petani yang memompa air keluar dari tanah daripada air yang dapat diisi ulang. Oke, kita lanjut kalimatnya. Still, as I discovered on a 2-month trip to Africa, India, and Spain, namun penemuan saya dalam perjalanan 2 bulan ke Afrika, India, dan Spanyol, a host of individuals, banyak individu, organisasi, and business are working to solve water dismal arithmetic, dan bisnis yang bekerja untuk memecahkan aritmetika air yang suram. Oke, berarti ini terkait dengan banyak individu, organisasi, dan bisnis yang bekerja untuk memecahkan aritmetika air yang suram. Oke, kita ke opsi jawaban dan opsinya pasti berkaitan dengan hal itu. Opsi yang A, the spread of greater water shortage in Africa, India, and Spain. Penyebaran kekurangan air yang lebih besar di Afrika, India, dan Spanyol. Opsi yang A salah. Kenapa? Karena opsi A ini tidak perlu lagi kita jelaskan di paragraf selanjutnya. Kenapa? Karena kita tidak perlu lagi membahas terkait dengan kekurangan air. Di paragraf terakhir itu hanya membahas terkait dengan banyaknya orang yang sedang bekerja untuk memecahkan masalah. Jadi yang perlu kita bahas di paragraf selanjutnya itu terkait dengan pemecahan masalah dari air yang suram. Berarti opsi yang A salah. Opsi yang B, the writer's discoveries of gloomy water news. Berita atau penemuan penulis terkait dengan air yang suram. Nah, opsi yang B salah. Kenapa? Karena opsi yang B ini merupakan pembahasan dari paragraf pertama, yang mana paragraf pertama itu membahas terkait dengan beberapa kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan, dan yang paling parah atau yang parah di urutan teratas itu adalah kekurangan air, atau dengan kata lain berita air yang suram. Berarti opsi yang B itu salah. Opsi yang C, techniques taken to obtain maximum efficiency from every drop of water. Teknik yang dapat diambil untuk efisiensi maksimum dari setiap tetes air. Nah, opsi yang C benar. Kenapa? Karena ini sesuai dengan apa yang dijelaskan di paragraf terakhir, yang mana itu kita perlu teknik atau hal yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah air yang suram, apalagi diperkuat nih dengan paragraf terakhir yang mana banyak individu, organisasi, dan bisnis yang sedang bekerja untuk memecahkan masalah. Nah, karena ada teknik pemecahan masalah, maka individu, organisasi, dan bisnis itu bekerjanya lebih cepat karena penemuan masalahnya sudah ditemukan atau cara mengatasi air yang suram itu sudah ditemukan. Jadi opsi yang C itu adalah opsi yang paling tepat, tapi kita simpan dulu, kita baca opsi selanjutnya. Another environmental factor confronting humanity. Kondisi lingkungan lainnya yang menghadang manusia. Nah, opsi yang D ini juga tidak perlu lagi kita jelaskan di paragraf selanjutnya, karena di teks ini hanya membahas satu pokok bahasan atau satu kondisi lingkungan, yaitu terkait dengan kekurangan air atau berita air yang suram. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan pokok bahasan lain atau terkait dengan kondisi lingkungan lain. Jika kita ingin membahas kondisi lingkungan lain yang menghadang manusia, maka itu berada di teks baru, bukan di paragraf baru. Jadi, opsi yang D itu sudah pasti salah. Opsi yang E, the solving ideas of individuals, organization, and business problem. Pemecahan ide individu, organisasi, dan masalah bisnis. Nah, opsi yang E ini memang ada di paragraf terakhir, tetapi kalimatnya kurang tepat. Ini hanya terkait dengan pemecahan ide. Artinya pemecahan ide itu kita belum tahu ide apa sih yang mau dipecahkan. Jadi kalimatnya kurang tepat. Jadi opsi yang E ini juga sudah pasti salah. Berarti benar nih kalau opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu teknik yang dapat diambil untuk bagaimana kita memecahkan air yang suram, apalagi diperkuat dengan orang-orang yang ingin bekerja untuk memecahkan masalah itu.
Nomor 15. What inference can undermine the information taken from the passage? Yang mana pernyataan tidak sesuai dengan informasi dari teks atau bacaan. Berarti kita diminta untuk mencari pernyataan yang mana sih dari opsi A, B, C, D, dan E itu yang tidak sesuai dengan informasi yang ada dalam bacaan atau teks. Berarti kita analisis satu persatu opsi jawabannya dan kita sesuaikan dengan bacaan. Opsi yang A, poor sanitation leads to weather-related illness. Kondisi sanitasi yang buruk menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan air. Opsi yang A, di penjelasannya ada di mana ya? Kita cari dulu. Nah, ini nih. Ada terkait dengan penyakit. Oke, kita baca dulu mulai dari awal. Gloomy water news. Berita air yang buruk, however, bukan hanya is not just a thing of the future, bukan hanya tentang masa depan. Today, an estimate 1.2 billion people drink unclean water. Saat ini diperkirakan 1,2 miliar orang minum air yang tidak bersih, and about 2.5 billion lack proper toilets or sewerage system, dan sekitar 2,5 miliar tidak memiliki toilet atau sistem pembuangan limbah yang layak. Nah, karena itu, more than banyak orang, lebih dari 5 million people, lebih dari 5 juta orang mati each year from water-related diseases such as cholera and dysentery. Banyak orang meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan air, yaitu seperti penyakit kolera dan disenteri. Jadi ini opsi yang A sesuai karena sanitasi yang buruknya menyebabkan banyak penyakit yang berhubungan dengan air. Penyakit apakah itu? Penyakit kolera dan disenteri. Seperti apakah kondisi sanitasi yang buruk itu? Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu kondisinya banyak orang yang minum air yang tidak bersih dan banyak juga orang yang tidak memiliki toilet atau sistem pembuangan yang layak. Berarti opsi yang A sesuai, tapi bukan jawabannya karena kita diminta untuk mencari yang tidak sesuai. Kita ke opsi yang B. The growth of world population is imbalanced with the clean water availability. Pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan air. Nah, penjelasannya ada di mana ya? Kita cari kata kunci yaitu world population. Nah, di sini nih. Fears about a Paris future arise from a projected growth of world population. Nah, kondisi masa depan itu yang mengkhawatirkan karena ada pertumbuhan penduduk, populasi penduduk from more than 6 billion today, dari 6 miliar saat ini akan diperkirakan to an estimate 9 billion in 2050. Yang mana dari 6 miliar saat ini diperkirakan akan menjadi 9 miliar di tahun 2050. Jadi artinya populasi penduduk itu akan terus bertambah. Nah, kita lanjut kalimatnya. Yet the amount of fresh water on earth is not increasing. Namun, jumlah air tawar atau air bersih di bumi itu tidak bertambah. Berarti artinya tidak seimbang. Kenapa? Karena populasi penduduk itu setiap tahun terus bertambah, tapi jumlah air tidak bertambah. Berarti opsi yang B ini sesuai, tapi bukan jawabannya. Kita ke opsi yang C. There is always new study making another alarming prediction about fresh water. Selalu ada studi baru yang membuat prediksi mengkhawatirkan tentang air tawar atau air bersih. Nah, opsi yang C juga sesuai. Kenapa? Karena sesuai yang telah kita baca di soal-soal sebelumnya, ada sebuah studi baru yang terus menjelaskan kondisi mengkhawatirkan air. Seperti studi apa sih ya? Seperti ini, World Bank atau Bank Dunia.
ada United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berarti selalu ada studi baru yang menjelaskan terkait dengan kondisi air. Berarti opsi yang C juga sesuai, tapi bukan jawabannya. Kita opsi yang D. It is estimated that 1.2 billion people drink unclean water and about 2.5 billion lack proper toilets or sewerage system. Nah, ini juga sesuai yang telah kita baca tadi. Di paragraf kedua, saat ini diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar orang minum air yang tidak bersih dan sekitar 2,5 miliar tidak memiliki toilet atau sistem pembuangan limbah yang layak. Berarti opsi yang D juga sesuai, tapi bukan jawabannya. Opsi yang E. Only 1% of water is available for drinking, irrigation, and industrial use. Hanya 1% dari air yang tersedia untuk minum, irigasi, dan keperluan industri. Nah, penjelasan dari opsi E ini ada di mana ya? Nah, ada di kalimat terakhir paragraf pertama. Kita baca dulu. Fraction of 1% is available for drinking, irrigation, and industrial use. Nah, di opsi ini menjelaskan hanya 1%, sedangkan di bacaan itu hanya sebagian kecil dari 1%, artinya itu hanya sedikit dari 1%, jadi tidak mencapai 1%, tapi hanya sebagian kecil dari 1%. Berarti opsi yang E ini tidak sesuai, tapi karena di soal itu meminta kita untuk mencari pernyataan yang tidak sesuai, berarti untuk soal nomor 15, opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Nah, karena soal 15 atau soal nomor terakhir telah dibahas, maka untuk video kali ini cukup sampai sini saja. Dan sebagai kesimpulan terkait dengan subtes literasi bahasa Inggris, hal yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak kosakata terkait dengan bahasa Inggris, karena mau tidak mau di soal itu baik ada trik maupun tidak, tetap kita harus memperdalam kosakata karena kita harus membaca atau mengartikan sebagian dari keseluruhan isi teks.